Nah, sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa tanpa ngurangi hormat teng Habib Taufik, baik Idris Habib Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya tidak jujur. Biasanya orang ngono kok ngono gitu kan ya. Karena aneh. Sesuai kontrak lah, sesuai kontrak. Niki Mbah kula terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya Abdul Khalik. Kalau Mbah Hamid namanya Abdul Mu'ti. Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau Mbah saya Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dzurriyyah Mbah Umar. Berhubung tua kula niki Mas niki wonten Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Amak niki. Nak ngaji kalian kula, tapi kula hormat kala tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman. Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua gak pernah maksiat kan rugi. Tarewangi khusyuk jebule surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sing nakal-nakal kok surga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami'ati am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umur yang panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadlku kata Allah. Kata dia, enggak Gusti, saya tidak pernah maksiat saat taat terus gini-gini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun. Kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, rahmat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi oh ya fadl ya Allah gitu. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil qiyamah. Misalnya begini, Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil, disifati oh Pak Yai itu makan. Layak kulunat to'am, wayamsuna fil asfal. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau hinjuran lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana beda mustarak. Wah, yo saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita Ahli Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh fatona harus ditambahi al-a'rad al-basyariyah. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah faham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wan Nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat atau mal barakah semuanya lin Nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Said Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, dakmat da'dun nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta madhan fihi wa tahim. Fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya, juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru diamuk bojo rawani mulai barang itu ya ada ceritanya.
Terus Sayyidina Ali juga sama yang masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu gak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot, tidur ning kamar mik. Padahal dulu gak ada mik.